Now, ladies and gentlemen, we'll now get into our 8th session. In this session, we will hear Dr. Seva Wicaksono Pitoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, konsultan intensive care, and Dr. Cleopas Martin Rumende, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, FCCP, discussing about the interstitial lung disease. And moderating this session will be Dr. Thomas Handoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi. Dr. Thomas is a teaching staff at the Pulmonology Internal Medicine Department of University of Diponegoro, Karyadi Hospital, Semarang. Without further ado, Dr. Thomas, the floor is yours. Yeah, okay, thank you very much for the committee. And today I'd like to use in Bahasa to deliver the session 6, Interstitial Lung Disease. Ya, terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku moderator. Pada siang hari ini kita juga akan mendengarkan ya hal-hal menarik dari interstitial lung disease ini. Tadi kita sudah bicara tentang malignancy, tetapi kali ini kita akan berbicara tentang interstitial lung disease, dan ini juga suatu penyakit yang mempunyai prognosis maupun morbiditas yang tinggi yang tidak akan kita lupakan dalam dunia pulmonologi. Untuk singkatnya, kita akan ada 2 pembicara di sini, yaitu yang pertama Dr. Seva Pitoyo, SPPD KP KIC, mengenai the importance of early diagnosis and screening in idiopathic pulmonary fibrosis. Dan yang kedua adalah Dr. Martin Rumende, SPPDKP, FCCP, tentang challenge in idiopathic pulmonary disease and management. Yang pertama kami akan bacakan kurikulum vitae untuk Dr. Seva Pitoyo. Dr. Seva Pitoyo lahir Jakarta 8 Maret 1968 sebagai Ketua Divisi Respirologi dan Respirasi Klinis Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI, RSCM Jakarta, pendidikan dari Dokter Umum FKUI, Spesialis Penyakit Dalam FKUI, Konsultan Pulmonologi, dan Konsultan Intensive Care dari FKUI. Pekerjaan sekarang, Redaktur Indonesia Journal of Chest Critical and Emergency Medicine, dan staf Divisi Respirologi dan Penyakit Kritis Departemen Penyakit Dalam, serta Ketua Divisi Respirologi dan Penyakit Kritis Departemen Penyakit Dalam. Beliau juga sebagai Sekretaris Jenderal dari Perpari, Perhimpunan Respirologi Indonesia. Kepada Dr. Seva, waktu kami persilahkan tentang the importance of early diagnosis and screening in idiopathic pulmonary fibrosis. Terima kasih. Baik, jadi tadi yang saya sampaikan bahwa intinya adalah IPF atau idiopathic pulmonary fibrosis itu merupakan bagian daripada idiopathic interstitial pneumonia yang kemudian dia memiliki karkasan gambaran dan fibrosis, dan kemudian juga sebab yang sangat-sangat tidak dijelaskan. Ada beberapa gambaran yang lain, misalkan desquamous interstitial pneumonia atau bronkiolitis, itu bisa berkaitan sama rokok, tetapi kenapa dia tidak bisa dipastikan sebagai karena rokok? Karena rokok bisa disebabkan oleh yang lain dan seringkali disebabkan oleh menyebabkan PPOK yang lebih dominan. Jadi bukan gambaran fibrosis luas ini. Ya, jadi IPF itu adalah penyakit kronik yang ditandai oleh sesak yang semakin progresif, tes fungsi parunya menunjukkan semakin progresif juga. Nah, yang menjadi masalah ini kemudian kenapa jadi masalah di diagnosis itu adalah karena ini akan mirip dengan PPOK, apalagi kalau terkait sama kejadian seperti merokok, walaupun dia bukan PPOK tapi gambaran sesek, kemudian fungsi parunya menurun, orang seringkali mendiagnosis sebagai PPOK, padahal perbedaannya adalah PPOK lebih cenderung kepada awalnya lebih cenderung pada penurunan FEV1, sementara ini mungkin restriktifnya lebih dominan. Yang lain adalah pasien akan selalu terganggu dengan batuk, dan memang kejadiannya kepada pasien yang lebih tua, walaupun ini jarang. Nah, yang menjadi masalah adalah kenapa kita harus dini, itu adalah IPF itu kematiannya bisa terjadi dalam waktu kira-kira 3 tahun rata-rata, 2-4 tahun lah. Ada yang menyebutkan beberapa kasus kita curiga bahwa itu berkaitan dengan usia yang makin lanjut, merokok, virus-virus tertentu, termasuk seperti misalkan COVID begini, kemudian GERD,
atau polimorfisme dari genetik, tetapi lagi-lagi seringkali kita tidak bisa temukan dengan pasti. Sementara penyebabnya hal-hal seperti ini juga berkaitan atau bisa menimbulkan kelainan yang lain. Faktor lingkungan Seva, mohon maaf, suaranya hilang kembali. Dr. Seva. Bilang gitu ya. Izin Dr. Thomas, mungkin kita bisa maju ke pembicara kedua dulu. sekarang. Ya, terdengar Dr. Seva. Baik, kalau gitu. Ya, Maaf kali gini. Ya. Menggunakan dua device ya. Ya. Persilahkan, meneruskan, monggo. Ya, slide saya masih kelihatan ya? Slide-nya belum, dokter. Masih ya. belum masuk slide. Mohon share screen dulu. Baik. Oh, koneksinya suka putus ya. Koneksi dari A3AE putus. Kenapa ya? Koneksi A3AE putus, ini jaringan sinyal minta apa? Izin Dr. Seva, apa kita memajukan Dr. Martin terlebih dahulu, Dok? Izin. Ya, mungkin sambil kita menunggu koneksi dengan Dr. Seva, mungkin kita bisa bergeser ke pembicara kedua terlebih dahulu untuk manajemennya. Setelah itu kita akan kembali lagi ke Dr. Seva setelah memperbaiki untuk koneksinya. Demikian ya dari panitia. Mohon untuk share screen untuk Dr. Martin. Monggo. Ya, share screen untuk kurikulum vitae Dr. Martin. Ya, Dr. C. Martin Rumende, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi, Vinasim FCCP, lahir Jakarta 24 Agustus 62, staf divisi respirologi dan respirasi kritis Departemen Ilmu Penyakit Dalam, FKUI RSCM, pendidikan dokter umum dari FKUI, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi dari FKUI, Kolegium Ilmu Penyakit Dalam, dan program doktor dari FKUI. Pekerjaan sekarang dokter umum di pekerjaan dari tahun 87 sampai 89, dokter umum di Rumah Sakit PGI Cikini, kemudian Kepala Puskesmas IMBI Kabupaten Jayapura, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Mitra Keluarga, Ketua Divisi Respirologi dan Penyakit Kritis Departemen Ilmu Penyakit Dalam, dan yang terakhir adalah staf Divisi Respirologi dan Penyakit Kritis Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Kepada Dr. C. Martin Rumende, akan presentasikan tentang challenge in idiopathy pulmonary disease dan management. Kepada Dr. Martin, kami persilahkan. Ya, waktu 25 menit. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Thomas. Apakah suara saya terdengar, Dr. Thomas? Ya, suara terdengar, dokter. Ya. Ya deh, saya mulai aja ya. Sebelumnya Dr. Seva saya nggak bisa ini ya. Oke. Izin Dr. Martin, mohon maaf. Mungkin background-nya dimatikan saja, Dok, karena gabung dengan warna
Iya. Warna cerahnya sama, dokter izin. Oke. Baik. Gimana? Ya, ya sudah jelas background-nya dokter. Jadi oke. Jelas ya? Oh, ya. Ya, Ya, izin dok. Bisa silakan dok, silakan dilanjutkan. Dok. mohon share screen, silakan dokter. Screen-nya tuh. Bentar ya. Oke. Oke. Ya, terlihat ya? Ya, sudah dokter. Ya. Oke, topik saya mengenai permasalahan dalam terapi dari IPF itu ya. Jadi sebagai pendahuluan nanti saya akan membicarakan mengenai pembagian IPF dan sedikit diagnosis IPF yang tadi mungkin Nur Sefa akan lebih dalam membahasnya lagi. Kemudian saya juga akan mengingatkan mengenai tata laksana secara komprehensif untuk IPF itu, dan kemudian tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai dokter ya untuk mengobati pasien dengan IPF. Dan nanti highlight saya akan memberikan presentasi mengenai peranan dari nintedanib sebagai salah satu alternatif pengobatan pada IPF, dan terakhir summary ya. Jadi sebagai pendahuluan ya. Jadi IPF ini bagian dari ILD ya, bagian ILD yang sifatnya progresif ya, dan berujung-ujung akan melakukan kematian dengan kelainan histopatologinya tuh termasuk kategori usual interstitial pneumonia ya. Jadi ini adalah batasan dari suatu IPF. Jadi kelainannya bersifat spesifik ya, fibrosis dengan tipe usual interstitial pneumonia yang akan saya sedikit berikan gambarannya ya. Prognosisnya biasanya buruk ya. Prognosis buruk kalau nggak diterapi dengan antifibrotik ya, hanya dengan pemberian suportif, pasien akan meninggal dalam waktu 3-4 tahun ke depan ya. Dan dengan perjalanan penyakit, maka akan terjadi perburukan dari fungsi paru, terkait dengan makin beratnya keluhan sesak napas dan penurunan dari kualitas hidup pasien. Dan sebagian besar pasien akan meninggal karena akibat terjadinya eksaminasi akut dari IPF itu sendiri, ataupun terjadi perburukan yang sudah mencapai tahap terminal sehingga terjadi gagal napas. Ya. Jadi ini sedikit gambaran yang mungkin Sefa akan lebih dalam lagi. Jadi kita akan bicara mengenai, jadi begitu banyak penyakit ILD ya, mempelajarinya juga sulit ya, harus pelan-pelan ya. Jadi kita akan membahas topik IPF. IPF itu sebagian dari penyakit interstitial lung disease ya. Jadi penyakit interstitial lung disease itu macam-macam. Ada yang penyebabnya diketahui akibat autoimun ya, atau akibat obat-obatan atau paparan atau penyakit granulomatosis, atau idiopatik ya. Jadi yang kita akan bahas ini mengenai yang idiopatik yang tidak tahu penyebabnya ya. Dan kalau kita lihat, kalau penyebabnya diketahui ya, ini ada spektrum kelainan yang didapat ya. Ada dua kelainan utama, inflamasi atau fibrosis ya. Kalau penyebabnya diketahui, misalnya autoimun, pengobatan, atau penyakit granulomatosis, umumnya kelainan inflamasi yang dominan ya. Tapi pada keadaan yang idiopatik, penyebabnya tidak diketahui, maka yang dominan adalah kelainan yang bersifat fibrosis. Jadi di sini menjadi prinsip utama ya. Apakah kelainan utama itu sifatnya inflamasi yang bisa dapat pada SLE, pada RAS, Sjogren, pada skleroderma, obat-obatan. Ya, jadi di sini terapinya terutama antiinflamasi dan juga imunosupresif maupun imunomodulator. Tapi kalau kita berapa dengan IPF, kelainannya bersifat sifatnya adalah fibrosis ya, maka pengobatan kita tidak suatu imunosupresif atau imunomodulator, tapi antifibrotik, kecuali pada keadaan exacerbasi akut. Ya. Jadi ini sedikit untuk mengingatkan saja, karena seringkali IPF ini ya belum begitu banyak kasusnya ya. Jadi para tenaga medis kita, dokter penyakit dalam paru sekalipun mungkin belum begitu familiar ya
paling kita diagnosa umumnya sebagai TB dulu, sebagai TB ya. Kalaupun kita tahu ini suatu ILD, kita sering nggak mengetahui ini ILD yang mana, yang sekunder karena penyebabnya ketahui kah, atau ini yang primer. Saya akan mengingatkan sedikit mengenai kelainan yang sifatnya idiopatik, yang primer, yang IUP ya. Jadi kalau kita lihat prinsipnya adalah untuk IPF secara umum ya, kita lihat tipe kelainannya, kemudian lihat lokasinya ya. Jadi kita lihat tipe kelainan dan lokasi. Kita lihat berdasarkan ya tentu klinis sudah kita dapatkan gejala klinisnya, kemudian kita lihat foto. Nah, mutlak untuk IPF ini radiologi harus dilakukan dengan pemeriksaan CT scan. Terak foto boleh kita lakukan, tapi untuk detail kelainannya kita tidak akan melihat dengan jelas kalau dengan terak foto. Jadi CT scan harus kita lakukan untuk melihat kelainan yang lebih detail. Karena pada IPF, topik kita ini, kelainan yang khas kita dapatkan adalah traction bronchiectasis ya, dan kemudian honeycombing ya. Jadi dua ini ya, terutama honeycombing. Honeycombing itu gambaran seperti sarang tawon ya. Sarang tawon disertai dengan atau tanpa bronchiectasis ya. Dan kelainan ini bisa juga disertai dengan adanya retikulasi. Retikulasi itu adalah fibrosis ya. Dan kemudian situ satu kelainan, kedua lokasi. Lokasi kita mesti lihat yang tipikal pada IPF ini adalah subpleural, posterior, dan basal. Ini penting ya. Jadi dia ada di bagian, kita lihat pada fotonya ada di subpleura, dia tidak di daerah hilus atau di daerah mediastinum, tidak. Dia ada subpleura. Jadi di dekat pleura, posterior, dan terutama bagian basal. Ini adalah yang khas untuk IUP ya. Jadi kelainan IPF ini setelah histopatologi, kelainannya kita sebut IUP ya. Usual interstitial pneumonia. Ini yang definitif. Kalau yang masih possible ya, mungkin kita dapatkan kelainan subpleural, ada retikulasi, tapi kita nggak dapatkan adanya yang gambaran khas, misalnya nggak ada honeycombing, retikulasi. Nah ini mungkin masih possible ya. Dan kalau ada juga yang tidak konsisten, ya, yang tidak sesuai dengan IUP. Jadi tidak sesuai kenapa? Pertama kelainannya mungkin bukannya honeycombing atau bukan retikulasi. Kelainannya adalah GGO, bone glass opacity. Ini udah nggak sesuai dengan IUP. Nodul multiple tidak sesuai. Kemudian juga lokasinya tidak pada posterobasal dan subpleural. Dia ada di daerah hilus, multiple, ini nggak sesuai. Jadi prinsipnya ini kita harus tahu sehingga kita tidak salah dalam diagnosa, tidak salah pengobatannya. Nah, sebelum nanti saya fokus ke antifibrotik, saya ingin mengingatkan bahwa pengobatan IPF itu sifatnya komprehensif ya, multidisiplin ya. Jadi kita sebagai tenaga medis baik paru, penyakit dalam ya, kita harus bekerjasama dengan fisioterapi untuk melakukan 6-minute walk test, misalnya kita lihat kemampuannya, kemudian kita edukasi dengan mengenai perjalanan penyakitnya, suportif ke yang lain, misalnya dengan pemberian psikoterapi kepada pasien ya, kemudian juga dengan terapi komorbid yang mungkin didapatkan pada pasien, misalnya dia ada GERD-nya, dia ada hipertensi, ada dekom, kita mesti atasi. Dan pemberian oksigen juga mesti kita edukasi ya, berapa banyak mesti diberikan dan kapan dan bagaimana ukurnya. Baru kemudian kita berikan terapi antifibrotik. Jadi antibiotik merupakan bagian dari terapi yang bersifat komprehensif. Nah, menjadi tantangan bagi kita adalah mengenai terapi antifibrotik sendiri ya. Jadi kita udah fokus ke antifibrotik ya. Jadi pengobatan antifibrotik yang diberikan dengan tepat waktu tuh akan sangat penting karena dapat mengurangi perburukan dari fungsi paru ya, dan juga mengurangi risiko terjadinya eksaserbasi akut dari IPF sehingga outcome-nya kita harapkan lebih baik. Walaupun pasien lambat laun akan menurun, tapi dengan adanya pengobatan antifibrotik akan kita hambat sehingga tidak cepat penurunan fungsi parunya. Dan memang antifibrotik terapi memang sudah disarankan oleh beberapa guideline yang kita familiar yang mengenai guideline ini dari ATS dan ERS ya. Mereka menganjurkan pemberian antifibrotik ya. Ada 2 antibiotik yang dianjurkan, yaitu tirosinase, nintedanib, dan pirfenidon ya, 2 obat ini ya yang disarankan ya.
Namun sayangnya dalam guideline itu tidak disebutkan secara definitif kapan kita mesti memulai pengobatan. Kemudian hal ini menyebabkan banyak pasien yang tidak diterapi dengan segera pada saat diagnosis ditegakkan dengan berbagai pertimbangan. Ya. Nah, kita lihat mengapa obat antibiotik kedua itu direkomendasikan, karena memang dari berbagai penelitian sudah terbukti pada penelitian jangka pendek 2 tahun atau jangka panjang 5 tahun, memang kedua antibiotik itu nintedanib dan pirfenidon dapat mengurangi produktivitas dari penyakit sehingga mengurangi angka kematian. Ya. Nah, untuk itu kita lihat dari tolok ukurnya adalah dari anamnesis, dispneunya akan berkurang dengan lambat, kemudian juga penurunan fungsi paru walaupun tetap terjadi tapi akan menurun, dan juga pemeriksaan kapasitas difusi karbon monoksida yang mungkin kita masih terbatas juga, penurunannya juga akan lebih lambat ya. Nah, untuk kedua obat itu terus terang patogenese penyakit IPF sangat rumit ya, jadi cara kerjanya pun masih belum seluruhnya ketahui, cuman secara prinsip ya, obat antibiotik bekerja dengan cara umumnya menghambat dengan reseptor dari dari VEGF itu vasculoendothelial growth factor, menghambat PDGF ya, protein derived growth factor, dan juga ada menghambat fibroblast derived growth factor. Jadi suaranya agak hilang kan? Maaf ya. Suaranya agak hilang, maaf. Masih terdengar, dokter. Silakan dilanjutkan. Ya. Ya. Jadi obat nintedanib menghambat ketiga reseptor tersebut ya. Jadi dengan menghambat reseptor tersebut sehingga downstream terbentuknya reaksi kaskade yang membentuk fibroblast akan dihambat. Demikian juga pirfenidon, dia menghambat reseptor ya, protein platelet derived growth factor, juga menghambat TNF-alpha reseptor dan TGF-beta reseptor. Ujung-ujungnya ini reseptor ini kalau dihambat akan mengurangi pembentukan jaringan fibrosis ya. Nah, banyak guideline sudah menyarankan bahwa pemberian antibiotik ya antifibrotik harus diberikan sesegera mungkin setelah diagnosa IPF ditegakkan ya. Jadi kita jangan ragu-ragu untuk memberikan terapi antibiotik, karena dengan pemberian segera maka penurunan fungsi paru, kualitas hidup akan makin kita pertahankan lebih baik ya dibandingkan kita memberikan dengan terlambat ya. Nah, kita lihat pemberian antifibrotik dapat meningkatkan kesintasan dari pasien ya dengan tingkat keparahan apapun ya. Dengan pemberian antibiotik kita lihat diagram ini yang warna biru itu tidak diberikan antibiotik, sedangkan yang warna kuning dengan antibiotik. Jadi dengan tingkat keparahan apapun penyakit, walaupun bisa ringan atau berat, dengan pemberian antibiotik akan menurunkan progresivitas dari penyakit. Nah, penurunan kualitas hidup atau penurunan dari progresivitas penyakit dapat kita nilai dari pemeriksaan biasanya dari berbagai literatur tiga parameter yang kita cek ya, spirometri yang mungkin ini yang visible kita lakukan, kemudian juga pemeriksaan dilusi karbon monoksida, dan juga dengan kuesioner untuk melihat adanya tingkat sesak napasnya. Jadi dari kedua trial nintedanib ya dengan trial impulsif maupun pirfenidon dan kapasitas tidak ascendant itu kan bahwa dalam berbagai subgrup fungsi paru yang baik atau yang buruk, atau dengan DLCO yang sudah menurun atau masih baik, pemberian antifibrotik akan memperbaiki atau menurunkan progresivitas penyakit. Nah, kita akan coba melihat tantangan apa yang menjadi permasalahan kita untuk memberikan antibiotik. Kesulitan apa yang kita dihadapi ini adalah penelitian mengenai barrier atau kendala dalam pemberian antibiotik. Jadi kalau kita lihat pada umumnya
para dokter tuh tidak memberikan terapi antibiotik pada ILD, pada IPF ya, utamanya karena memang pasiennya tanpa gejala ya. Jadi karena pasien nggak ada gejala ya, mungkin kelainan parunya juga masih minor, jadi nggak perlu diobatin ya. Terapi suportif aja, fisioterapi, edukasi, mengatasi komorbid ya. Kemudian ada juga penyebabnya adalah karena usia ya. Karena usia sudah lanjut ya, ya mungkin udah di atas 60 geriatri ya. Jadi kita lebih baik nggak ngasih obat ya. Tapi kalau usia muda mungkin akan lebih ingin memberikan pengobatan. Penyebab lain adalah karena penyakitnya stabil ya. Mungkin dalam evaluasi dalam beberapa bulan kok stabil-stabil aja. Keluhan pasien tidak nambah berat, sepertinya nggak nambah berat ya. Sehingga kita tidak memberikan obat antifibrotik. Kemudian kendala lain adalah mungkin diagnosa belum jelas ya. Kita masih ragu-ragu. Ini TB kah atau ILD? ILD pun apakah ini IPF atau yang lain-lain. Jadi ini menjadi kendala ya. Ya, untuk itu diagnosis harus kita tegakkan secara benar, karena kalau dia ternyata sekunder akibat penyakit katakanlah suatu sklerosis sistemik atau SLE yang kelainannya masih inflamasi, kita kasih antibiotik nggak cocok ya. Kita terapinya lain dengan kelainan-kelainan sekunder ya. Mungkin karena pasien kualitas hidup masih baik, masih bisa aktivitas sehari-hari, masih bisa bekerja, sehingga cenderung kita nggak berikan terapi ya. Atau juga karena ada komorbid, ada komorbid hipertensi, ada diabetes, jadi ada dispepsia, ya menjadi kendala pemberian obat antibiotik karena memang efek sampingnya salah satu adalah gangguan jetrek. Jadi ketakutan ada efek samping, kemudian masalah harga juga ketersediaan obat ya. Jadi memang obatnya tidak selalu gampang ya, harus disediakan di apotek yang memang menyediakannya ya. Kemudian kemungkinan juga takutnya pasien tidak compliant. Jadi ini penyebab yang utama dari kenapa pemberian antibiotik jadi terkendala ya. Ini juga salah satu tulisan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pemberian antibiotik jadi terkendala ya, karena mungkin karena usianya. Di sini dapat usia tua, fungsi paru yang masih bagus, penyakitnya kelihatan masih stabil ya, tidak ada gejala ya, pasien takut efek samping sehingga menyebabkan pemberian antibiotik jadi tidak diberikan. Jadi lebih banyak kita lihat pasien diberikan dengan terapi paliatif aja, dengan oksigen ya, kemudian dengan fisioterapi ya. Nah, sekarang kita fokus ke antibiotik nintedanib. Jadi saya ingatkan terapinya komprehensif ya. Jadi salah satu terapi yang penting antibiotik. Salah satu antibiotik adalah nintedanib, ini salah satu obat yang juga merupakan sponsor kita saat ini ya, dengan nama dagangnya OVEV ya, nintedanib ya. Jadi dari penelitian ini kita lihat bahwa nintedanib itu dapat memperbaiki ya penurunan fungsi paru yaitu FEV1 dalam berbagai kondisi pasien. Kita lihat pada keadaan usia yang di atas 65, geriatri atau masih muda ya, pada fungsi paru yang sudah menurun atau yang masih baik, sesak yang memang masih ringan atau yang sudah berat ya. Pemberian nintedanib secara bermakna akan menurunkan progresivitas dari penurunan fungsi paru ya. Demikian juga usia. Jadi pada usia di atas 75 atau di bawah 75 tahun nih kita buat penelitian cut-off ini, ternyata pemberian antibiotik juga dapat menurunkan penurunan FVC secara bermakna ya. Kemudian juga komorbid, dengan komorbid yang hanya beberapa maupun yang multiple, yang di sini ada penelitian membagi komorbidnya di bawah 5 dan di atas 5 ya. Dengan komorbid yang lebih atau kurang dari 5, pemberian antibiotik juga akan menurunkan perburukan dari fungsi paru dengan penilaian FVC ya. Demikian juga tingkat kita lihat penilaian ini melihat pemberian nintedanib dampaknya pada pasien dengan fungsi paru yang bisa masih baik, yang sudah menurun maupun yang sudah lanjut ya. Kita lihat pada subgrup analisis tersebut, baik yang fungsi paru masih baik menurun, nintedanib akan menurunkan progresivitas dari penurunan FVC.
Demikian juga pada pasien emfisema. Jadi mungkin pasien memang merokok juga ya. Jadi dia perokok, ada emfisemanya, ada ILD-nya ya. Jadi pemberian nintedanib dapat menurunkan probabilitas dari penurunan FVC. Demikian juga dengan BMI, pasien dengan obesitas maupun yang tidak obesitas, pemberian antifibrotik nintedanib pada IPF dapat menurunkan probabilitas dari penurunan FVC. Demikian juga pada kelainan. Nah, ini pada kelainan IPF yang masih probable. Jadi memang kadang kita ragu-ragu ya, ini IPF murni atau mungkin kelainan lain ya. Nah, pada penelitian ini ternyata memang masih juga bermanfaat ya. Nah, pada keadaan eksaserbasi akut, ini salah satu juga yang penting kita ketahui karena eksaserbasi akut bisa terjadi pada setiap keadaan. Pada kondisi yang paru masih bagus, yang sudah menurun, atau yang memang sudah menurun sekali. Jadi kita harus mengetahui, dan eksaserbasi ini akan dapat terjadi pada setiap saat dan akan memperburuk kondisi klinis pasien, bahkan akan meningkatkan angka kematian ya. Secara klinis sesaknya bertambah, sesak bertambah, kemudian batuk dan bisa demam ya. Penyebabnya utamanya adalah intrinsik dari kelainan fibrosis sendiri yang nggak tahu penyebabnya. Tiba-tiba menurun secara cepat, atau bisa juga ada risikonya, misalnya ada infeksi, aspirasi ya. Nah, ini semua menyebabkan penurunan dari fungsi paru secara cepat. Secara klinis kita akan dapatkan kelainan yang tipikal tadi, HRCT, adanya honeycombing dan retikulasi dan traction bronchitis pada subpleural dan posterior basal. Ternyata pada akut akan timbulkan juga gambaran seperti inflamasi, ada GGO, distribusinya juga tadinya hanya di posterior basal, sekarang bisa di media silum, bisa hilus, ya, jadi terjadi perburukan. Nah, untuk itu kita harus mencegah jangan sampai terjadi perburukan, ya. Dan nintedanib dari penelitian dapat secara signifikan menurunkan risiko terjadi eksagerasi akut, ya, dari pasien-pasien dengan IPF, khususnya yang intrinsik, ya. Jadi risiko eksagerasi akan menurun. Nah, ini kemudian mengenai efek samping yang kita harus ketahui juga, umumnya mengenai pencernaan. Makanya pemakaian obat nintedanib itu diminum saat bersamaan dengan makan, ya. Pada saat makan dikasih obat nintedanib ya, atau OVEC ya, itu mengurangi efek mual ya. Efek samping paling sering adalah diare, kemudian mual ya, faringitis, batuk ya. Ini dari penelitian yang didapatkan. Memang lebih banyak dibandingkan dengan placebo ya. Jadi saya rasa itu yang bisa saya berikan. Jadi sebagai kesimpulan, jadi IPF penanganannya komprehensif, jadi bisa farmakologis, non farmakologis. Kita harus simultan menangani secara komprehensif, kemudian kita fokus ke antifibrotik, ya, pemberian antibiotik harus diberikan segera mungkin, karena sudah direkomendasikan oleh guideline ATS sama ARS ya. Entah dia masih ringan atau sudah menurun, kita berikan segera mungkin karena akan membantu untuk mengurangi penurunan fungsi paru ya, mencegah terjadi risiko eksaserbasi dan mengurangi gejala pasien. Ada 2 antibiotik yang disarankan oleh guideline ATS/ARS, nintedanib dan pirfenidone. Nintedanib ini nama dagangan OVEC, sponsor kita saat ini ya. Dan dari berbagai penelitian, nintedanib dapat mengurangi percepatan perburukan fungsi paru dalam berbagai variasi pasien, baik usia muda, usia tua, baik pasien yang obes atau tidak obes, baik fungsi paru yang sudah buruk atau masih ringan, baik pada pasien komorbid hanya 1 atau yang banyak, semuanya dapat menurunkan penurunan fungsi paru dan juga dapat menghambat risiko deakserbasi ya. Dan efek samping nintedanib yang paling sering adalah gangguan pencernaan, sehingga diminum bersama dengan makan. Saya rasa demikian yang saya dapat berikan mengenai beberapa permasalahan challenge in pemberian pengobatan pada IPF. Terima kasih pada semua peserta dan juga saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dr. Martin Rumindi yang telah memaparkan dengan komprehensif tentang manajemen tata laksana dari idiopathic pulmonary disease, fokus pada idiopathic pulmonary fibrosis ya. Kemudian kita akan masuk ke pembicara yang kedua,
yaitu Dr. Seva Wipitoyo yang akan memaparkan tentang the importance of early diagnosis and screening in idiopathic pulmonary fibrosis. Kepada Dr. Seva kami persilahkan. Waktu 15 menit sampai dengan jam 11.00. Monggo. Baik, terima kasih dokter. Mohon maaf, tadi jaringannya kurang begitu bagus. Saya lanjutkan kembali share screen saya ya. Ya, silakan dokter. Baik, jadi saya tadi sampaikan mengenai perjalanan klinis dari IPF. Jadi perjalanan klinis dari IPF itu dia boleh dikatakan tidak bisa tidak itu akan progresif, makin lama makin turun. Dan fungsi parunya ketika terjadi eksaserbasi akan lebih cepat, lebih pendek daripada kalau normal-normal saja. Dan pada kondisi itu kadang-kadang menjadi sangat-sangat cepat. Nah, penurunannya rata-rata kalau tidak terjadi eksaserbasi itu saja, apalagi kalau eksaserbasi itu kira-kira 150 sampai 200 cc per tahun, dan penurunan FeC1 ini berhubungan dengan kematian. Jadi makin cepat dia turun fungsi parunya, maka akan semakin cepat dengan kematian pasien. Dan tadi disampaikan bahwa kekambuhan yang dalam bentuk sesak yang bertambah dalam dalam 1 bulan terakhir, kemudian muncul infiltrat baru dalam bentuk GGO, sebagaimana seperti COVID kita banyak dapati sekarang pada pasien ini. Kalau GGO pada COVID kan tadinya pasiennya bersih parunya, kemudian timbul GGO. Ini kalau latar belakangnya sudah gambaran ada bronkiektasis dengan honeycomb appearance itu, kemudian timbul GGO, maka itu bisa menjadi penanda juga bahwa itu eksaserbasi daripada IPF ini. Kemudian tidak ada bukti infeksi yang lain, dan tidak ada sebab yang lain seperti gagal jantung, kemudian emboli paru, maka kita bisa menegakkan ini sebagai eksaserbasi IPF. Ya. Dan kalau pasien itu sampai harus dirawat karena kemudian eksaserbasi IPF, maka 50%-nya kemungkinan akan risiko meninggal. Dan rata-rata kalau sudah kena eksaserbasi dirawat, maka bisa jadi hanya 2,2 bulan saja umurnya kemudian setelahnya. Nah, IPF itu juga kemudian seringkali memiliki komorbid, yaitu hipertensi pulmoner, jelas itu ya, kemudian emfisema, kadang-kadang GERD, kemudian penyakit jantung koroner, kelainan tidur, kemudian gangguan depresi, kemudian juga bahkan kadang-kadang muncul juga kanker paru. Dan kita lihat bahwa IPF itu termasuk faktor risiko kematiannya cukup tinggi, hanya lebih baik daripada kanker paru, tetapi kalau dibanding kanker yang lain termasuk kanker payudara, kanker kolorektal itu bahkan lebih mematikan. Dan kita lihat bahwa hubungannya dengan penyakit yang lain tadi, komorbid, kita lihat bahwa tidak semua pasien IPF itu meninggal karena IPF-nya, tetapi sebagian lagi meninggal karena penyakit jantung koroner, termasuk diantaranya kanker paru. Jadi kita harus perhatikan dalam merawat itu, harus diperhatikan bukan hanya sekedar IPF-nya, tetapi komorbidnya. Jadi kita melihat bukan hanya sisi parunya, tapi secara keseluruhannya saja juga. Nah, bagaimana mendiagnosis IPF? Karena begitu cepat progresi dan begitu dini, itu akan sangat mempengaruhi, diagnosis yang dini itu akan sangat mempengaruhi terapi, sebagaimana sudah digambarkan Dr. Martin tadi. Maka kita lihat diagnosisnya harus mulai timbul ketika orang itu datang kepada kita dengan batuk dan sesak. Nah, kadang-kadang pikiran kita paling sering PPOK ya. Nah, kemudian tapi bedanya pada PPOK itu suara nafas akan makin turun karena inflamasi. Paling-paling ada suara slam. Tapi pada IPF itu seringkali bunyi kretekan, bunyi kleketan itu ya. Jadi velcro ya, bunyi kretak-kretak itu akan sangat membuat kita curiga, oh ini bukan PPOK. Nah, kita lihat di sini dari alurnya, kalau kira-kira kita curiga, maka kita mesti mempertimbangkan ada kemungkinan nggak hal yang lain. Kalau kemungkinan hal yang lain, cari yang lain dulu. Kalau terbukti bukan, maka itu bukan IPF. Tapi kalau curiga, kita lakukan CT scan. Dari CT scan, kita lihat arahnya kemana. Kalau CT scan-nya tegak, kita bisa katakan tegak. Kalau ragu-ragu, baru kemudian kita lakukan biopsi atau bronkoskopi. Jadi gambarannya seperti yang sudah sampaikan Dr. Martin tadi. Yang pertama adalah gambaran bronkiektasis, bulat-bulat pelebaran bronkus ini, dan itu di subpleural, di pinggir-pinggir pleura, dan lebih tidak ke sentral, lebih ke pinggir-pinggir, dan lebih pula ke basal dibanding kalau yang di
anterior dan yang di basal daripada yang di superior. Kemudian yang khas yang seperti ini, kadang-kadang kita bisa lihat juga gambaran-gambaran bronkiektasis. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah gambaran honeycomb-nya, bulat-bulat seperti sarang lebah, tapi juga ada bronkiektasis, jadi bentuk honeycomb yang kemudian melebar, memanjang, jadi seperti bronkus panjang tetapi pelebaran. Nah, kadang-kadang kalau eksaserbasi bisa menimbulkan gambaran GGO seperti ini, tetapi ini bukan gambaran dasar, ini gambaran eksaserbasi. Jadi kalau ada GGO justru menggambarkan itu probable, nggak tegak betul, probable bisa jadi fase eksaserbasi. Makin tidak yakin kalau gambarannya kemudian ada gambaran yang hanya fibrosis. Jadi kalau gambaran fibrosis saja dan dia tidak ada ektasis, maka kita makin tidak yakin. Nah, kalau kemudian biopsi bagaimana? Lagi-lagi biopsi itu harus ditegakkan dengan adanya gambaran di subpleural, jadi gambaran yang bahkan mungkin pleuranya kelihatan dari biopsi, kemudian gambaran bercak-bercak dan fibrosis dengan ada fokus fibroblas di dalamnya, dan gambaran ektasis serta honeycomb. Nah, kalau itu tidak lengkap atau kemudian ada gambaran yang hanya honeycomb saja, mungkin kita harus berpikir itu probable saja. Dan kalau hanya fibrosis saja, kita makin tidak yakin, kita harus cari sumber-sumber penyebab yang lain. Nah, intinya adalah biopsi itu menjadi tambahan, bukan sebagai penegak awal. Jadi kalau kita kombinasi, misalkan di sini adalah HRCT, sementara di sini by biopsi, maka ketika kita tegakkan HRCT-nya tipikal ini adalah IPF, maka biopsi apapun itu hampir memastikan itu tetap saja IPF. Kalau biopsinya jelas-jelas bukan IPF, maka baru kemudian kita menyingkirkan. Nah, sebaliknya, kalau kemudian HRCT-nya meragukan, kalau biopsinya IPF, kita mengatakan paling possible saja, probable pun bukan. Apalagi kalau hasil PA-nya bukan. Jadi kalau hasil PA-nya bukan, kita berpikir jangan-jangan nggak dapat gitu biopsinya. Jadi dengan demikian kita lihat bahwa untuk men-screening kita lebih melihat faktor CT scan yang kalau meragukan kita butuh tambah dengan biopsi dan tidak dibalik. Jadi kita lihat tadi kalau misalkan terapinya di awal mungkin kelihatan akan lebih menahan, tidak eksaserbasi cepat, tapi kita tahan supaya jangan eksaserbasi, juga menahan supaya fibrosisnya jangan makin terlalu progresif sehingga harapannya pasien bisa bertahan lebih lama. Yang lain yang penting ingin saya highlight dalam diagnosis atau deteksi di sini adalah teamwork. Jadi kalau bisa diagnosis ini nggak muncul hanya dari dokter paru, tapi juga dari dokter penyakit dalam yang lain, dokter radiologi, kemudian juga dokter patologi anatomi, serta dokter-dokter yang lain, yang termasuk THT, dokter umum juga. Ketika itu ada, maka umumnya diagnosis IPF akan bisa lebih cepat ketika kemudian memang ada tim yang dibentuk oleh rumah sakit untuk men-screening. Jadi semua tempat bisa menyadari, oh ini jangan-jangan IPF. Kita kirim ke dokter paru untuk meyakinkan. Umumnya pengalaman di beberapa rumah sakit di luar, teman-teman itu menceritakan mereka akan berhasil menemukan IPF lebih banyak kalau itu terjadi. Nah, ini kita lihat bahwa penurunan dari fungsi paru itu bukan hanya sekedar karena penyakitnya saja, tetapi juga karena yang lain. Nah, kalau kita memberikan pengobatan dini, maka proses perjalanan penyakitnya dari progresif begini bisa kita perlambat menjadi garis yang biru itu. Nah, ini juga bisa melihat bahwa kalau eksaserbasi ternyata memperburuk, jadi kalau kita bisa cegah eksaserbasinya dengan pengobatan lebih dini serta pencegahan terhadap infeksi sekunder, itu mungkin akan memperbaiki. Jadi secara umum kita ingin sampaikan bahwa kita perlu membuka kesadaran bahwa IPF itu ada. Saya akui kita tidak banyak menemukan, tetapi seringkali lebih banyak miss-nya. Kemudian outcome-nya sangat bergantung dari seberapa jauh kita bisa menemukannya, dan penurunan fungsi paru itu sangat berkaitan dengan mortalitas. Gambaran radiologi akan lebih dominan, kita bisa mengarah kepada kecurigaan dan disupport dengan biopsi patologi anatomi dan tidak menjadikan biopsi anatomi sebagai hal yang satu-satunya atau bahkan yang utama dalam menunggu diagnosis tegak. Mungkin dari saya tambahan kita lanjutkan tadi sudah cukup situ, Dr. Thomas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Seva Pitoyo, spesialis penyakit dalam konsultan pulmonologi KIC, yang telah dengan detail ya dan implementatif
praktis ya, menjelaskan pada kita semua terkait tentang tracking diagnosis ya, pendekatan diagnosis untuk idiopati pulmonary fibrosis ini. Ini memang penyakit yang ya kadang-kadang kita sebagai pulmonologi kadang kita terlupakan ya Dok ya, karena di Indonesia ini sebagian besar memang TB ya, kita mikirnya TB. Kita masih berpikir tentang itu, tetapi hari ini kita mendapatkan hal baik, masukan baik terkait kita harus memberi differential diagnosis dengan penyakit yang lain ya. Izin ada pertanyaan dokter dari Atika Amalia Fajarini ya. Pada pasien dengan kecurigaan IPF, apakah masih ada tempatnya untuk dilakukan pemeriksaan radiografi dada? Ketika pada pemeriksaan fisik sudah ditemukan tanda velcro-like pattern pada auskultasi, atau dapat langsung dilakukan CT scan torak. Ini mungkin pertanyaan kepada Dr. Seva ya, untuk diagnosis. Ya, kemudian terkait sekalian untuk Dr. Martin. Dr. Martin pertanyaan untuk terapi, bagaimana terkait timing pemberian obat tadi? Ini tadi timing kapan yang paling goal period, paling baik diberikan obat itu dan paling efektif. Kemudian bagaimana durasi, berapa lama, dan evaluasinya bagaimana, apakah itu perbaikan, respon pada pengobatan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ini sekalian Dok, kepada Dr. Seva, terkait biopsi TTNA, TTB, ataupun bronkoskopi, biopsi pasien dengan bronkiektasis seperti ini, bagaimana risiko terjadinya pneumotorak sebelum kita pulmonologi sebelum kita melakukan biopsi nantinya, apabila dari CT scan kita masih ragu-ragu. Kemudian bagaimana membedakan dengan TB. Itu untuk Dr. Seva dan Dr. Martin, monggo dipersilahkan. Mungkin Dr. Seva dulu. Ya, baik. Jadi yang tetap dianjurkan mengenai masalah radiologi, memang kalau pasien dengan ada kretak-kretak itu kan menggambarkan paling sering adalah bronkiektasis. Jadi itu velcro-like sound itu lebih menggambarkan bronkiektasisnya. Jadi bronkiektasis itu kan tidak selalu IPF, jadi bisa jadi bronkiektasis karena bekas infeksi lama yang berulang, bahkan bronkiektasis bekas TB juga bisa. Hanya kemudian lokasi dari CT scan predominansi di mana, itulah yang kemudian membuat kita lebih lanjut. Sehingga dengan demikian, maka tetap dianjurkan ketika pasien baru datang, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, kita dapatkan keluhan anamnesis dan pemeriksaan fisik, maka dianjurkan membuat foto torak dulu. Dari situ nanti kita lihat kalau tidak bisa menemukan sesuatu yang bukan IPF, kita baru lakukan CT scan. Tapi kalau kita bisa menemukan sesuatu yang jelas-jelas dari foto toraknya bukan IPF, tentu kita bisa tidak harus melakukan CT scan, tapi pemeriksaan lanjutan yang lain, termasuk pemeriksaan sputum dan yang lain. Mengenai masalah biopsi, memang yang dianjurkan bukan dilakukan needle biopsi atau baik transtorakal maupun transporonkial. Yang dianjurkan adalah surgical, jadi begitu dibuka, dilakukan biopsi, pasang WSD, sehingga kemudian setelah jelas tidak ada bocor, baru kemudian WSD-nya dicabut. Memang itu yang dilakukan supaya tidak terjadi kemudian PR ketika dilakukan biopsi, kemudian pasien pneumotorak. Itu yang dianjurkan Dok mengenai biopsi. Karena itu anjurannya dari panduannya lebih kepada imaging. Begitu CT scan tipikal, maka biopsi sebetulnya tidak menjadi mandatori lagi. Tapi kalau gambaran yang nggak tipikal, tadi misalkan ada infiltrat, karena aslinya basically kan tidak ada infiltrat, menjadi infiltrat ketika exacerbasi. Kalau klinisnya klinis datang hanya kontrol, kemudian ada infiltrat, kita mikir yang lain. Termasuk tadi bagaimana gambarannya dengan TB, membedakannya. Ya tentu gambaran patologinya pada TB bisa ada Langerhans sel, kemudian sel datia, terus kemudian ada granulomatosis. Pada IPF aslinya tidak ada itu di histopatologi. Begitu Dok. Ya, terima kasih Dr. Seva. Jawabannya sangat jelas ya kepada Dr. Atika Amalia. Kemudian ada Dr. Martin. Dipersilahkan. Ya, untuk terapi antifibrotik ya, jadi memang menjadi kendala bagi kita kalau pasiennya misalnya tanpa gejala ya, kemudian pemeriksaan radiologi juga khususnya CT scan kelayanannya masih minimal ya, terus kualitas pasien juga dapat beraktivitas
sehari-hari dan bekerja ya. Tapi dari guideline yang ada, begitu ditegakkan suatu IPF, maka disarankan untuk diterapi sesegera mungkin ya. Dengan alasan pertama adalah kemungkinan terjadinya exacerbasi akut yang bisa terjadi setiap saat ya, baik pada pasien yang masih fungsi paru masih bagus atau yang sudah berat. Jadi kalau kita tidak memberikan terapi segera, bila terjadi exacerbasi akut baik intrinsik maupun ekstrinsik, maka akan terjadi perburukan dari kondisi paru yang bisa meningkatkan angka mortalitas. Jadi itu. Kedua, kalau kita terlambat memberikan pengobatan, maka dari berbagai penelitian yang kita lihat tadi, penurunan fungsi parunya akan lebih cepat. Ya, memang kalau tadi kita lihat di berbagai subgrup ada yang pasien yang FVC-nya masih di atas 70%, tapi ada yang juga di bawah 70%, dengan kapasitas difusi yang masih baik di atas 40 atau di bawah 40, dibandingkan dengan yang antara diobati dengan yang placebo, ternyata terdapat manfaat dari kedua kelompok subgrup itu ya, usia lanjut atau muda, kelainan masih minimal atau berat. Kalau kita terapi, maka penurunan FVC-nya akan lebih landai, bisa kita perlambat dibandingkan dengan placebo. Jadi itu. Nah, bagaimana mengevaluasinya? Evaluasinya ya pasti dengan pemeriksaan subjektif kita bisa melihat sesaknya ya, aktivitas sehari-harinya bagaimana ya. Memang akan menurun tapi tidak akan cepat menurun dibandingkan dengan placebo. Dan spirometri kita bisa melakukan setiap tiap bulan karena pemeriksaan ini kan rutin, bisa kita lihat FVC-nya ya, penurunan FVC-nya landai, dan pemeriksaan CT scan juga kita perlukan mungkin setelah pengobatan ada 3 bulan dan 6 bulan, kita lihat bagaimana gambaran honeycombing dan bronkiolasi, retikulasinya apakah bertambah atau tidak. Jadi demikian Dr. Mas. Jadi memang saya sendiri agak ragu-ragu mengobati pasien masih baik aja ya. Memang pertimbangannya obatnya kadang-kadang sulit dicari, kemudian harganya juga memang kalau pasien kurang mampu jadi kendala juga. Jadi kita mesti lihat banyak faktor sih ya. Tapi prinsipnya dari guideline, begitu diagnosa memang tegak, kita disarankan untuk memberikan terapi segera mungkin atas dasar itu. Exacerbasi bisa terjadi, penurunan fungsi paru juga bisa akan terjadi. Demikian Dr. Thomas. Ya, terima kasih Dr. Martin. Dr. Seva, ada tambahan terkait pengalaman, sharing terkait terapi untuk IPF ini, baik timing, golden duration, evaluasi, Dr. Seva. Iya, terima kasih. Kalau timing, kalau menurut saya sih, ya kalau saya terus terang tidak banyak kasus ya. Mungkin setahun itu 2 tahun sekali saya baru menemukan kasus ini. Itu menurut saya terapi dini itu jauh lebih menguntungkan. Jadi begitu kita ketemu diagnosis, kita harus berani memberikan terapi walaupun memang syaratnya satu, kita yakinkan tidak ada infeksi. Jadi kita screening terhadap infeksi. Ketika yakin tidak ada, kita berikan. Jadi jangan menunggu, karena menunggu biasanya kan ini prosesnya jelek nih, pada akhirnya akan makin buruk. Jadi kita memperpanjang harapan hidup itu dengan cara memberikan dini. Ya, oke, terima kasih ya, terima kasih kepada kedua pembicara ya, Dr. Seva Wicaksono Pitoyo dan Dr. Martin Rumende yang telah mempresentasikan dengan jelas, detail ya, komprehensif terkait tentang IPF ini. Kami sedikit untuk mengkonklusi ya, simpulan pada hari ini bahwa IPF merupakan penyakit yang jarang ditandai memburuknya sesak nafas dan hilangnya fungsi paru secara progresif. Dan dari Dr. Martin sendiri pendekatannya harus dilakukan secara progresif ya. Kemudian komprehensif, kemudian pemberian obat-obat termasuk antifibrosis ya, nintedanib masuk dalam pedoman pengobatan IPF internasional, dan secara signifikan 50% terjadi penurunan FVC dan mengurangi risiko exacerbasi IPF akut hingga 50%. Demikian simpulan pada simposium pada siang hari ini, dan kepada PT Boehringer selaku sponsor pada simposium ini kami dari panitia mengucapkan terima kasih, dan kepada Dr. Seva dan Dr. Martin
kami ucapkan terima kasih atas kontribusinya dan semua pemikirannya terkait simposium ini. Ya, terima kasih semuanya. Ya, kita tutup simposium pada siang hari ini dengan ucapan terima kasih dan selamat untuk kita semuanya. Ya, atur nuhun, Terima dokter. kasih Dr. Ya, Thomas. ya. Ya, Kami terima kasih Dr. kembalikan. Thomas. Ya, makasih Dokter Martin. Kami kembalikan kepada panitia.